Selesai. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Ya. Oke, kita flashback sedikit materi ya, yang udah kalian pelajari. Oke, yang pertama kas kecil. Yang masih ingat kas kecil itu apa? Apa? Dana yang dimiliki oleh kantor yang berfungsi untuk pengeluaran bersifat rutin dan jumlahnya kecil. Oke, dana yang digunakan untuk pengeluaran kantor yang bersifat kecil. Oke, pihak-pihak yang terkaitnya yang melakukan pengelolaan kas kecil itu ada apa aja? Pihak-pihak yang mengelola kas kecil. Yang pertama ada kasir, apalagi apalagi pemegang dana, apalagi jurnal ya, bagian akuntansi atau akuntan, apalagi bagian kita ya. Oke, kalau dokumen transaksinya apa aja? Kwitansi. Apa lagi? Itu adalah bukti-bukti transaksi atau transaksi atau cek atau bukti transaksi yang bisa digunakan untuk transaksi di kas kecil. Kalau dokumennya Formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. formulir pengajuan, apalagi Formulir permintaan pengeluaran. apalagi Jurnal pengeluaran kas. apalagi Pengeluaran kas. apalagi Buku kas kecil. kas kecil, Buku laporan penggunaan dana kas kecil. buku laporan penggunaan dana kas kecil itu apa? Buku yang mencatat setiap kegiatan transaksi pengeluaran dari kas kecil. Disebut dengan apa? Laporan laporan mutasi. Oke. Aktivitas kas kecilnya ada 3. Ada yang masih ingat? Pembentukan, apalagi kas kecil. Oke. Contoh transaksi yang bisa menggunakan kas kecil. Pada tahu, udah pada hafal. Oke, untuk pencatatannya, untuk metode pencatatannya itu ada berapa? 2 aja. Apa itu impres? Apa itu fluktuasi? Perbedaan impres sama fluktuasi. Pengisian kembalinya gimana? Satu orang yang keras. Ayo, satu orang yang keras. Apa? Kalau indeks itu sesuai pengeluaran, Apanya? pengisian kembalinya sesuai pengeluaran, kalau fluktuasi itu sudah ditetapkan. Ya, betul. Oke. Selain itu ada lagi perbedaannya. Ayo, apa perbedaannya? Kita buka. Perbedaan
formatnya ya. Kalau impres itu lebih detail. Jadi biaya atau bebannya itu dituliskan semua. Jadi dijabarkan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Sedangkan untuk yang fluktuasi itu hanya saldo aja ya. Jadi semuanya diurutkan transaksinya, terus debit kredit lanjut ke langsung saldo gitu ya. Oke. Sampai sini udah pada paham ya tentang metode impres sama fluktuasi. Udah. Oke, kita lanjut ya ke siklus. Nah, ini adalah siklus pencatatan transaksi kelas kecil. Jadi biasanya yang pertama itu, sebelum itu kan transaksi itu, aktivitas kelas kecil itu ada 3, tadi apa aja? Pembentukan, pengisian, nah pengeluaran ini terjadi apa? Transaksi pengeluaran. Nah, setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu nanti akan dicatat dalam dokumen-dokumen yang sudah kalian tadi sebutkan. Ada formulir pengajuan, itu tergantung dari transaksinya. Nah, misalnya transaksi pengeluaran. Nah, di sini ada siklusnya. Yang pertama terjadi transaksi, kemudian dilanjut nanti ada dokumentasi atau bukti transaksi. Dan setiap transaksi itu pasti ada bukti transaksinya. Contoh bukti transaksi apa? Akuntansi. Apa lagi? Terus apa lagi? Akur. Apa lagi? Cek bisa ya, cek. Terus dilanjut nanti akan dilakukan pencatatan. Pencatatannya di mana? Di bukti pengeluaran kas, kemudian jurnal, buku kas, sama terakhir apa? Laporan. Tapi di sini yang langkah pertama itu ditulis dalam jurnal, kemudian dibuatkan bukti transaksinya. Setelah itu baru dimasukkan ke buku kas dan nanti laporan itu terakhir setelah terjadi transaksi dalam satu periode akuntansi atau satu bulan. Tuh. Oke, jadi setiap transaksi itu setelah transaksi diadakan ada buktinya, itu langsung dibuatkan bukti kas atau bukti pengeluaran kas atau bukti penerimaan kas, tergantung dari transaksinya. Kalau pengeluaran berarti menggunakan apa? Bukti pengeluaran kas. Nah, kalau pengisian kembali dan pembentukan itu menggunakan bukti penerimaan kas kecil. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal, dilanjut ke buku kas kecil, dan terakhir nanti ke laporan. Nah, di situ ada penyerahan bukti-bukti pengeluaran kas kecil, kemudian lanjut ke kasir kas umum. Nah, setelah dibuatkan buktinya, nanti itu akan diserahkan ke kasir kas umum. Nah, sebagai arsip ya, biasanya disimpan sebagai arsip. Nah, ini adalah siklus yang terjadi. Ini bisa bisa dari pengisian, dari pengeluaran sama pembentukan. Nah, ini sama siklusnya seperti ini. Setelah itu ini akan terus berputar. Kalau misalkan ada pengisian kembali, nah ini tadi kan pengeluaran, nah sekarang pengisian kembali. Nah, transaksinya seperti apa? Sama ya transaksinya, jadi dari transaksi
kemudian nanti ada buktinya, kemudian dibuatkan bukti penerimaannya, dilanjut dicatat ke dalam jurnal pengeluaran, buku kas, sama yang terakhir adalah laporan. Itu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini adalah salah satu siklus pencatatan sebenarnya yang udah kalian kerjakan selama ini. Tugas yang udah kalian bikin, silahkan dilanjutkan. Yang pertama itu tadi kalian udah mencari apa? Notanya? Apa kelompok ya? Terus setelah itu semua notanya itu dibuatkan bukti pengeluaran kasnya. Selanjutnya dibuatkan juga bukti transaksinya jika belum ada. Lanjut ke buku kas sama ke laporan. Setelah semuanya selesai, di print, kemudian disimpan dalam dalam penyimpanan yang sudah dikasih snail hackernya ya. Itu ya. Oke. Sekarang silahkan kembali ke kelompok masing-masing. Sesuai kelompok masing-masing mengerjakan lanjutkan pekerjaan. Sampai sini dulu. Oke, sebelum itu saya ambil kesimpulan dulu. Tadi tentang siklus pencatatan kas kecil. Oke, ada yang bisa menjelaskan ulang apa itu siklus pencatatan kas kecil itu kayak gimana? Tadi satu orang, boleh nggak apa-apa, seingatnya saja. Ini yang udah kalian lakukan loh, barusan tadi dari kemarin. Transaksi, duplikasi, pakai bahasa yang bagus dong. Iya, dari duplikasi, dari transaksi. Yang pertama tadi ada transaksi, Ya. Nah, kemudian setelah adanya transaksi itu kayak gimana? Itu ke bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran dibuatkan bukti Ya. pengeluarannya. Kemudian setelah itu apa? Dimasukkan ke buku kas kecil. Bukas kecil dilakukan pencatatan ya. Bukas kecil, selain bukas kecil dimasukin kemana juga? Jurnal umum. Jurnal umum atau jurnal pengeluaran kas. Setelah itu
ke laporan donasi. Kayak itu laporan donasi. Jadi intinya pencatatan siklus dari pencatatan kas kecil ini yang pertama tadi ada transaksi. Transaksi itu setiap transaksi pasti ada buktinya. Nah, buktinya itu dibuatkan bukti pengeluaran kasnya. Jadi kwitansi yang ada setelah adanya transaksi itu dibuatkan bukti pengeluaran kasnya sebagai bukti kas itu udah keluar uang kasnya. Tuh. Habis itu dilakukan pencatatan di jurnal buku kas sama laporannya. Itu ya. Oke. Oke, sebentar lagi puas minggu besok ya. Udah belajar belum? Kenapa belum? Ada orang bisa Masih nggak naik kelas. Mepet. Jangan ini ya, jangan pakai sistem SKS ya. Sistem itu semalam. Boleh ya? Nyicet dari sekarang baca-baca buku apa? Lihat bacanya jangan asal dibaca aja, tapi dipahami. Kan makanya banyak punten jangan dipikirin.